Shalom, selamat pagi murid-murid. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu guru harap kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar hari ini ya. Berjumpa lagi bersama ibu guru di pembelajaran SBDP. Namun sebelum kita mulai, kita harus awali dengan berdoa ya. Siapkan hati dan pikiranmu, mari berdoa. Berdoa selesai. Hari ini kita akan pendalaman materi tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, muatan pelajaran seni budaya dan prakarya atau SBDP. Untuk hari ini kita akan membahas 3 materi pelajaran. Yang pertama yaitu pengertian cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Terdapat beberapa unsur dalam cerita bergambar. Pada tema 1 kita sudah belajar tentang materi ini. Apakah murid-murid masih mengingat bagaimana cerita bergambar dan apa saja unsur-unsurnya? Untuk mengingatkan murid-murid kembali apa saja unsur-unsur yang terdapat pada cerita bergambar, maka perhatikan slide berikut. Unsur-unsur dalam cerita bergambar yaitu ada 4. Yang pertama, parit, balon kata, ilustrasi, dan panel. Nah, selain unsur-unsur yang ada dalam gambar cerita yang tadi, ternyata ada lagi unsur lain yaitu narasi. Narasi berisi tentang latar tempat, waktu, dan situasinya. Murid-murid, perhatikan cerita bergambar berikut. Lihat narasi pada cerita bergambar. Saat pukul 8.30 pagi, Nina mengantarkan Meilin yang sedang sakit perut ke ruang UKS. Pada narasi tersebut, terdiri atas 3 unsur yang dijelaskan sebelumnya. Ada keterangan waktunya, yaitu 8.30 pagi. Kemudian ada keterangan situasinya, Nina mengantarkan Meilin yang sedang sakit perut, dan latar tempatnya yaitu diantar ke ruang UKS. Materi yang kedua hari ini yaitu langkah-langkah membuat cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Ada beberapa langkah untuk membuat cerita bergambar. Murid-murid perhatikan langkah-langkahnya seperti berikut. Langkah-langkah membuat cerita bergambar. Yang pertama, menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat. Kedua, menentukan objek yang ingin digambar. Ketiga, membuat sketsa dengan pensil. 4, tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna. Dan yang terakhir, setelah sketsanya selesai, tebalkan dan warnai dengan menggunakan spidol, pensil warna, krayon, atau cat air. Berikut contoh cerita bergambar, di mana ceritanya sudah mengandung narasi, balon kata, panel, parit, dan ilustrasi. Di mana posisi narasi yaitu, di pagi yang cerah, aku dan adik-adikku membantu ayah menanam tanaman. Kemudian untuk balon kata yaitu yang berisi percakapan. Aku pindahkan tanaman ini ke pot ya. Ilustrasi yaitu gambar yang terdapat pada cerita bergambar. Untuk parit yaitu batasan dari gambar yang satu dengan gambar yang lain. Sementara panel adalah tempat ilustrasi, cerita, dan narasi dari cerita bergambar. Materi yang ketiga yaitu teknik pewarnaan. Gambar akan lebih menarik jika murid-murid bisa menambahkan warnanya. Dan untuk tekniknya, murid-murid bisa melakukan atau menggunakan teknik kering dan basah. Bagaimana ya kira-kira perbedaannya? Murid-murid, berikut perbedaan teknik kering dan teknik basah. Perhatikan penjelasan ibu guru ya. Teknik kering tidak memerlukan pengenceran air atau minyak. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu.
Dapat diberi akses garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Contoh media kering yaitu krayon dan pensil warna. Sementara teknik basah memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat pada bidang gambar berupa kertas yang tebal atau kanvas. Dapat diberi warna sesuai media basah yang dipilih. Contoh media basah yaitu cat air dan cat minyak. Untuk perbedaan hasil dari teknik kering dan teknik basah, Ibu Guru akan menampilkan gambar pada slide berikut. Murid-murid dapat melihat bagaimana hasil mewarnai dengan teknik kering menggunakan krayon dan hasil mewarnai dengan cat air yang menggunakan cat yang butuh pengencer air atau minyak tersebut. Baiklah murid-murid, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami bagaimana cerita bergambar, langkah-langkah membuatnya, dan teknik pewarnaan apa saja yang digunakan agar gambar lebih menarik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat.